Nah, secara skema Bapak Ibu, PPh pasal 21 aturannya masih tetap sama. PMK 168 tahun 2023. PMK 168 tahun 2023. Berlaku mulai kapan? 2024. 2024. Berlaku mulai 2024. Ini berarti udah tahun ketiga nih, 2024, 2025, 2026 ini tahun ketiga. Masih baru, kalau 2 tahun ya baru disapih. Itu subjeknya dilihat dulu. Bapak Ibu kan sebagai pemberi penghasilan ya, sebagai instansi pemerintah, tentu dilihat dulu subjeknya. Apakah karyawannya itu termasuk ke pegawai tetap atau tidak. Pegawai tetap yang dimaksud di perpajakan bukan berarti karyawan kontrak, karyawan honorer bukan termasuk pegawai tetap, enggak. Itu termasuk ke pegawai tetap. Kenapa? Karena kan ada kontraknya jelas. Dia bekerja dari misalkan 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025, bekerja penuh, full, satu harian, sepenuh waktu, sepenuh hati ya. Sekarang ada 3 kali waktu tuh. Sepenuh waktu di tempatnya Bapak Ibu sekalian, itu masuk kriteria pegawai tetap. Walaupun misalkan statusnya pegawai kontrak kah, honorer kah, dan sebagainya. Kecuali outsourcing ya. Kalau outsourcing kan masuknya ke PH 3 ya. Oke. PNS TNI Polri juga sama. Misalkan Bapak Ibu tentu ada PNS-nya. Setiap masa, setiap bulannya, setiap masa ada orangnya. Setiap masa Bapak Ibu, penghitungannya adalah penghasilan bruto dikali tarif tel bulanan. Penghasilan bruto dikali tarif tel bulanan. Apapun namanya, mau dinamain honorer, mau dinamain gaji, mau dinamain bonus, mau dinamain insentif, gratifikasi, yang sifatnya apa Bapak Ibu? Tetap dan teratur. Ya. Terus nanti yang beda di mana? Yang beda nanti di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu bisa Desember atau bisa selain Desember. Desember kapan? Desember kalau misalkan karyawannya bekerja sampai Desember, sampai tahun depannya masih bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau selain Desember kapan? Kalau misalkan ada pegawai mutasi. Misalkan mutasi di bulan Juli. Mutasi di bulan Juli, penghasilan terakhir dapat penghasilan bulan Juli. Mutasi atau pensiun lah. Dapat terakhir penghasilannya bulan Juli. Nah, bukti potong BPA 1 atau BPA 2 dibuat di bulan terakhir memperoleh penghasilan. Kalau bulan terakhirnya bulan Juli, penghasilan dapat terakhirnya dapat bulan Juli, ya bikin BPA 1 BPA 2 nya bulan Juli. Begitu. Anggota Dewan Komisaris kayaknya nggak ada. Pegawai tidak tetap itu pegawai yang lepas lah, yang Bapak Ibu panggil harian gitu-gitu. Bukan pegawai. Nah ini bukan pegawai atas honor dan sebagainya. Siapa yang dimaksud ke bukan pegawai ini? Yang bukan pegawai ini termasuk dengan tenaga tenaga ahli. Siapa tenaga ahli yang ada di puskesmas? Dokter. Siapa yang tenaga ahli yang ada di rumah sakit? Dokter. Ya, yang melaksanakan pekerjaan bebas atas penghasilan yang diperoleh dari keahliannya. Misalkan puskesmas punya dokter, tapi dokter di puskesmas gak praktek, cuman sebagai kepala puskesmas, ya masuknya atas. Ya. Misalkan dokter di puskesmas dapat gaji sama dapat atas praktiknya. Ya, kepala puskesmas itu dokter, selain jadi kepala puskesmas, dia juga praktek di puskesmas. Atas gajinya sebagai kepala puskesmas, maksudnya yang atas. Atas penghasilan dia, atas keahliannya, penghasilan dia dari keahliannya sebagai dokter, maksudnya ke bawah. Ya bukan ke bawah. Langsung. Bener langsung. Gitu ya, ceritanya seperti itu. Kenapa? Karena salah satu bukan pegawai itu
adalah tenaga ahli, pekerjaan bebas, itu masuk ke yang bukan pegawai. Kemudian juga peserta kegiatan, tentu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi peserta kegiatan itu seperti apa. Program pensiun kemungkinan nggak ada, mantan pegawai juga nggak ada. Oke? Penghitungannya di mana kalau untuk yang bukan pegawai? Penghitungan untuk yang bukan pegawai adalah penghasilan bruto. Bruto ya, yang dilihat adalah bruto, selalu bruto. Untuk yang setiap bulan ya, kecuali yang setahun masa pajak terakhir. Bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Kalau misalkan tarif pasal 17 masih ingat? Masih hafal? Di luar kepala? Di luar. Di luar kepala. Tarif pasal 17 itu yang tarif progresif Bapak Ibu. Untuk yang 0 sampai 60 juta kenanya 5%, 60 sampai 250 kena 15%, dan seterusnya yang paling tinggi itu 35%. Mau nggak kena pajak 35%? Yang masa nggak mau? Ya mungkin nggak bukan di atas. Ini bisa 5M, di atas 5M itu 35%. Mau lah ya? Nah, iya tentu lah yang penghasilannya banyak ya pajaknya banyak ya. Betul? Ya gitu lah. Gitu. Oke, penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Tadi udah dikunci nih, 60 juta 5%. Misalkan penghasilan brutonya 100 juta, maka kan dikali 50% dulu. 50 juta kan. 50 juta tarif pasal 17 berapa? 5%. Gitu. Misalkan penghasilan brutonya 110 juta, kan dikali 50%, 55 juta, dikali 5%, masih 5% kan? Kalau di atas itu 200 dikali 50%, 100. Yang 60 juta kenanya 5%, yang 40 kenanya 15%. Enggak serta-merta langsung kena semua 15%. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini yang mungkin ada di Bapak Ibu sekalian, mungkin 2026 kali ya, yang ada di bersama rumah sakit kali ya, iya enggak? Atau dari awal, dari sekarang, dari 2025 sudah kayak gini atau di masing-masing? 2025 gaji di mana? Kok beda? 2025 gaji di Dinkes. Rumah sakit, yang rumah sakit di rumah sakit, yang puskesmas di Dinkes. Jaspel? Dinkes punya Jaspel? Punyanya apa? Puskesmas punya TPP? TPP-nya di Dinkes. Berarti pegawai puskesmas selain dapat Jaspel punya gaji dan TPP. Itu ya, yang kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan gaji dan TPP-nya ada, ya yang hijau lah ya, langsung hijau aja ya. Misalkan gaji dan TPP-nya ada di Dinkes 2026, 2025 juga sama ya. Jaspelnya ada di rumah sakit atau puskesmas. Maka BPMP-nya, Dinkes bikin BPMP atas gaji dan TPP-nya, penghasilan bruto karyawannya. Kemudian Jaspelnya juga dibikin BPMP oleh rumah sakit atau puskesmas. Itu yang kan dokter. Dokter beda dong, ahli nih, jago nih. Jaspel dokter, jaspel dokter dibayar oleh rumah sakit atau puskesmas ya. Dinkes nggak mungkin bayarin Jaspel ya, nggak kan? Karena kan itu pendapatan BRI ya, betul? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau Jaspel yang diterima oleh dokter, tadi dokter atas keahliannya masuknya bukan pegawai, maka BP 21 tenaga ahli. Tadi yang dikali 50% dikali tarif pasal 17. Oke. Di Desember atau masa pajak terakhir gimana? Di Desember atau masa pajak terakhir Bapak Ibu, langsung yang hijau ya, yang biru abaikan. Gaji dan TPP yang dari Dinkes yang sudah diinput setiap bulan dari Januari sampai November, atau misalkan pindah di bulan Juli, ya dari Januari sampai Juli, Julinya dibuat BP A1 atau BP A2. Kalau PNS ya A2, selain itu ya A1. Oke ya, gaji dan TPP-nya Dinkes, kan yang bayarin Dinkes nggak tahu nih Jaspelnya berapa, ya kan?
maka BPA 1 atau BPA 2 nya ada di Dinkes atas gaji dan TPP nya. Jaspolnya gimana yang ada di rumah sakit atau ada di puskesmas? Ya juga bikin BPMP dan BPA 1 atau BPA 2 atas penghasilan jaspel yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Berarti BPA 1 atau BPA 2 nya ada 1 atau 2? Ada 1 atau 2? 2 ya. Dari mana sama dari mana? Dinkes sama puskesmas. Sama dari Dinkes sama dari rumah sakit atau puskesmas. Konsekuensi atau implikasinya apa dari dua bukti potong BPA 1 atau BPA 2 bagi karyawan, bagi pegawai, bagi yang selain dokter? Implikasinya adalah pada saat lapor SPT tahunan ada kemungkinan ya, sekali lagi ini kemungkinan status SPT-nya adalah kurang bayar. Makanya kami menyarankan, ini saran nih, kalau kepengen biar nggak diteriakin karyawannya. Pasti ya. Kalau kurang bayar itu masih diteriakin. Kalau nggak pengen diteriakin, monggo BPA 2-nya silakan digabung. Di salah satu, monggo yang mau ngalah siapa, Dinkes atau puskesmas. Saya kayak gitu ya. Kayaknya ini, saya yang takut. Ini nanti ada contoh soalnya, contoh kasusnya, jangan contoh soal ya, ujian. Ada contoh kasusnya nanti. Next mas. Ini udah difokus ya, udah oke ya. Iya, ayo. Make sure. Kapus kepala puskesmas. Ya. Kalau puskesmasnya dokter, dia praktek yang dimaksud itu praktek yang di puskesmas atau di rumah sakit atau praktek yang di luar? Kan ini dari sisi puskesmas, ini dari luar ya urusannya beliau. Berarti maksudnya prakteknya kalau dia praktek sebagai dokter juga di puskesmas, yeah. Walaupun dia itu berarti dapat yang bukan pegawai ya? Betul. Atas keahliannya. Kalau cuma kepala puskesmas tapi nggak ikut praktek, ya atas. Iya. Dan soalnya kalau gajinya berarti pakai yang pegawai. Tapi kan Iya kan Dinkes kan? Ya selesai gitu. Tapi kan nanti digabung. Tapi nanti digabung. Kalau yang dokter, ini good news atau good news? Kalau yang dokter, Bapak Ibu puskesmas rumah sakit nggak perlu bikin BPA 1 atau bikin BPA 2. Kenapa? Karena tadi bukan pegawai, balik ke skema mas. Nah, bukan pegawai cuma ada satu, diterapkan per masa pajak. Ya, kalau yang pegawai tetapkan ada dua nih, per masa sama di akhir tahun pajak, akhir masa pajak terakhir. Kalau yang bukan pegawai cuma ada satu, diterapkan per masa pajak. Setiap bulan, tapi bukan tarif ter ya. Pakainya bruto 50% pasal 17. Bruto 50% tarif pasal 17. Ini dari sisi puskesmas. Oke, dari sisi puskesmas, dari sisi Dinkes, dari sisi pemberi kerjanya. Oke, ayo Pak. Terima kasih Pak. Mohon menjelaskan sebentar. Siap. Yang pertama tentang dokter ini ya. Dokter. Untuk kami kemarin perhitungannya pakai gross up. Ini pakai gross up kalau bagian pertama itu apakah tetap bruto 50% itu? Masanya kemarin 2 tahun itu kita pakai gross up. Oke. Kemudian yang kedua tentang penggabungan tadi Mas, antara gaji dengan jaspel yang ada di rumah sakit Non dokter ya. Iya, yang non dokter itu ya Mas ya. Artinya sistemnya seperti apa itu? Artinya apakah ada pindah buku dari Dinkes ke rumah sakit? Karena kita kan depositnya berbeda. Depositnya rumah sakit dengan depositnya Dinkes. Apakah ada pemindah bukuan dulu dari Dinkes ke rumah sakit, kemudian rumah sakit yang menghitung pajak untuk jaspelnya seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan tersebut sebenarnya ada jawabannya di slide berikutnya. Selanjutnya Mas. Nah, mungkin sebelum ke teknis ya, mungkin jadi perhatian Mas. Mungkin yang perlu jadi perhatian Bapak Ibu, yang pertama adalah pastikan nik seluruh karyawan, dokter, non dokter, P3K, honorer, PPNPN, apapun namanya lah,
maksudnya pegawai tenaga kerja lepas apapun namanya yang ada di Bapak Ibu sekalian, pastikan nicknya sudah terdaftar di sistem konteks dan Bapak Ibu punya nicknya masing-masing yang valid. Nicknya karyawannya, ya Bapak Ibu, ini terjadi di Dinkes sendiri maupun tadi Pak, saya buka aduh. Di Dinkes nicknya ternyata yang di SPM gaji ya Pak, di SPM gaji nicknya masih belum sepenuhnya valid. Jadi minta tolong lah, mumpung ini tahun 2026 awal tahun, Bapak Ibu mungkin belum bikin BPMP bukti potong bulanan pegawai tetap, Bapak Ibu silakan kumpulkan database nicknya karyawannya masing-masing. Kalau yang Dinkes ya berarti nick seluruh ya Pak, karena kan gajinya seluruh ya Pak. Enggak, kalau Dinkes kan kita di Dinkes saja, nanti yang Puskesmas kan bisa lewat masing-masing Puskesmas. 2026 iya. 26. Kalau dalam kan sebenarnya dari template dia sebenarnya bisa, cuman kita nanti nggak tahu kalau karena dari rumah sakit juga nih template-nya ngirim sendiri-sendiri. Nah, Oh, gitu. nanti bisa kita cek nick-nya, cuman kan fix apa enggaknya kita belum tahu. Nah, ya, pastikan nicknya yang fix. Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian pada saat lapor, betul ya? Pastikan nicknya udah fix. Ini nick nih baru nick nih. Masih ada. Ya, siap.